Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam kitab Al-Mu'awwiz Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri mengulas sebuah kisah seorang fasik yang mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibuang oleh warga ke tempat sampah. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan, yang dibuang ke tempat sampah. Dia adalah seorang wali daripada wali-waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, belum menguburkannya. Dan pergilah engkau, mandikanlah dia, kafanilah dia, salatilah dia, dan kuburkanlah dia." Lantas Nabi Musa alaihissalam pun mendatangi tempat itu dan menanyakan orang-orang tentang keberadaan mayit tersebut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah mati seseorang dengan sifat begini, begini, dan begitu. Dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku karena dia. Beritahukan padaku tempatnya." Orang-orang pun pergi meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah, dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, Engkau menyuruhku menguburkan dan mensolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah maha penyayang dari semua penyayang." Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhan, apa 3 hal itu?" Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui dariku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat, sedangkan aku membenci maksiat itu dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuatku melakukan maksiat dengan membenci maksiat itu di dalam hatiku. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua teman yang buruk, dan yang ketiga iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini menjatuhkanku dan dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan. Maka ampunilah aku." Yang kedua,
Laki-laki itu berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang-orang soleh. Kesuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Yang ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwasannya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan dua orang, baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam riwayat Wahab bin Manbah, dia berkata, "Wahai Tuhan, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu. Dan bersedihlah setan, musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira. Dan bersedihlah para nabi dan para wali-walimu. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku." Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa laki-laki itu. "Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan. Karena sesungguhnya aku maha pemurah lagi maha penyayang. Khususnya kepada orang-orang yang mengakui dosa kepadaku. Dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang mensolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala." Syekh Muhammad Uspuri juga menceritakan kisah dari Zaid bin Aslam dari Umar, bahwa pada umat terdahulu ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri, namun dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia meninggal. Lantas dia bertanya, "Wahai Tuhan, apa yang Engkau siapkan untukku darimu?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Neraka." Dia bertanya lagi, "Wahai Tuhan, lantas di mana ibadahku dan kesungguhanku?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka hari ini aku memutusmu dari rahmatku." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kisah lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang tidak berbuat kebaikan sama sekali, kecuali hanya tauhid. Maka tatkala maut mendatanginya, dia berkata kepada keluarganya, "Jika aku telah mati, maka bakarlah aku dengan api hingga menjadi abu. Kemudian larunglah aku di lautan pada hari yang banyak angin." Maka setelah keluarganya melaksanakan wasiat tersebut, tiba-tiba dia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan?" Dia menjawab, "Ketakutanku kepadamu ya Allah." Kemudian Allah Ta'ala mengampuninya sebab hal tersebut, padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan apapun melainkan tauhid. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Demikian kisah laki-laki fasik yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat taubat dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini memberi hikmah dan ikhtibar agar kita jangan pernah berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.